Halo Sobat Bincang Energi, saya Nadia bersama rekan saya dalam program Bincang Energi Saran Terkini atau BES akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan aktual seputar perkembangan energi dan lingkungan selama 2 minggu kebelakang. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Vicky bersama Nadia akan menyajikan berita-berita paling up to date nih soal energi dari tanggal 6 Maret sampai 19 Maret 2023. Yang pastinya sayang banget kalau dilewatin. Kira-kira ada berita apa aja ya? Yuk kita langsung menuju berita pertama kali ini. Berita pertama kali ini datang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif yang telah menetapkan Peraturan Menteri SDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan penangkapan dan penyimpanan karbon serta penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon pada kegiatan usaha hulu migas. Belief yang diteken tanggal 2 Maret kemarin merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan sektor migas rendah emisi dan mendorong peningkatan produksi migas. Pertimbangan penyusunan aturan ini berdasarkan Indonesia yang memiliki formasi geologis yang dapat digunakan untuk penyimpanan emisi karbon secara permanen melalui penggunaan teknologi dalam kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS, serta kegiatan penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon atau CCUS, sehingga dapat mendukung upaya pencapaian target komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim atau Paris Agreement to the United States Framework Convention on Climate Change menuju arah pembangunan rendah emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim pada tahun 2050. Pertimbangan lain dalam aturan yang terdiri dari 11 bab dan 61 pasal tersebut yaitu pelaksanaan kegiatan CCS atau CCUS juga bermanfaat untuk mendorong peningkatan produksi migas. Mengenai pelaksanaan CCS atau CCUS pada wilayah kerja hulu migas, terdapat 4 fokus yang diatur dalam dokumen ini, yaitu aspek teknis, skenario bisnis, aspek legal, dan aspek ekonomi. Terkait aspek teknis, dalam aturan ini terdapat 2 hal penting, yaitu pertama, capture, transport, injection, storage, sampai dengan monitoring, measurement, reporting, dan verification. Kedua, menggunakan standar dan kaidah keteknikan yang baik berdasarkan karakteristik masing-masing lokasi. Mengenai skenario bisnis dinyatakan dilakukan berdasarkan kontrak kerjasama pada wilayah kerja migas. Selain itu, sumber CO2 tidak hanya dari migas, tapi juga bisa dari industri lain, khusus CCUS, melalui mekanisme B2B dengan kontraktor wilayah kerja migas. Selanjutnya, diatur dalam aspek legal, usulan kegiatan CCS atau CCUS oleh KKS menjadi bagian dari Plan of Development atau POD. Selain itu, kegiatan monitoring dilakukan sampai dengan 10 tahun setelah penyelesaian penutupan kegiatan CCS atau CCUS, serta diatur pula mengenai pengalihan tanggung jawab ke pemerintah dan sebagainya. Terakhir, aspek ekonomi yang mengatur tentang pendanaan pihak lain, potensi monetisasi karbon kredit berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Terakhir, perlakuan potensi hasil monetisasi penyelenggaraan CCS atau CCUS. Lanjut berita kedua dari pemerintah yang terus mengebut pembangunan jaringan gas bumi atau Jargas untuk rumah tangga. Salah satunya melalui pengembangan jar gas mandiri oleh PT Pertamina Gas Negara atau PGN Tbk dengan target 400.000 sambungan rumah pada 2023. Guna memastikan pemenuhan target pemerintah, BPH Migas melakukan monitoring kesiapan pembangunan jar gas mandiri di Yogyakarta dan Sleman dengan target 12.900 SR yang direncanakan gas in bertahap mulai Juni 2023. Pemilihan wilayah jar gas mandiri dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap peningkatan ekonomi di wilayah sekitar. Salah satunya adalah pengembangan UMKM di wilayah Yogyakarta dan Sleman. Adapun pendistribusian gas dalam bentuk kompres natural gas atau CNG berasal dari PT Pertamina EP Cepu, Alas Dara, Kemuning Blora, Jawa Tengah. Pada kesempatan yang sama, General Manager PJN Sales and Operation Regional 3 atau SOR 3, Edi Armawiria mengatakan,
Pembangunan infrastruktur gas bumi di Yogyakarta sudah berjalan. Salah satunya adalah pemasangan pipa distribusi sepanjang kurang lebih 75,26 km. Sebagai informasi, pengembangan Jargas dibagi menjadi 3 skema, yaitu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, Jargas mandiri non-APBN, dan kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Target penggunaan Jargas adalah sebesar 4 juta SR pada 2024. Di sisi lain, ada pula PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN selaku subholding gas Pertamina melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Jargas rumah tangga, usaha kecil dan komersial di Bintaro, Tangerang Selatan. PGN akan membangun pipa backbone dan pipa distribusi sepanjang kurang lebih 352,8 km. Pembangunan infrastruktur pipa untuk kawasan Bintaro ini akan dilakukan secara bertahap. Oke, lanjut ke berita ketiga yang sekaligus menjadi berita penutup kita pada episode kali ini. Sobat Ben, tahukah kamu bahwa tahun 2023 ini bisa menjadi masa penting bagi transisi energi di Indonesia? Apalagi peta jalan atau roadmap menuju penerapan energi hijau sudah mulai diterapkan sejak 2021 lalu. George Johan, Country Leader GE Gas Power Indonesia, menjelaskan peta jalan RI melakukan transisi energi bisa terlihat dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL Indonesia tahun 2021 sampai tahun 2030. RUPTL ini telah merinci pemasangan kapasitas energi terbarukan yang terbaru atau EBT untuk hidro, panas bumi, angin, dan surya fotovoltaik, untuk mewujudkan penggunaan energi terbarukan sebesar 23% dalam bauran energi listrik di tahun 2025. Selain itu, Indonesia berencana untuk menghapus pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Pada tahun 2022, Indonesia telah menandatangani kesepakatan multilateral penting senilai 20 miliar dolar AS yang akan membantu mewujudkan netralitas karbon pada tahun 2050 mendatang. Target aksi ini 1 dekade lebih awal dari rencana Net Zero Emission atau NZE Indonesia pada tahun 2060. Walaupun peta jalan sudah jelas, namun menurut Johan ada sejumlah tantangan transisi energi di Indonesia. Tantangan pertama yaitu meningkatkan rasio elektrifikasi. Sebagaimana diketahui pada tahun 2021, tingkat elektrifikasi di Indonesia sudah mencapai 99,45%. Johan menilai rintangan logistik tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menyediakan listrik bagi masyarakat terpencil dan pedesaan Indonesia. Tantangan selanjutnya adalah pandemi dan perang Rusia-Ukraina. Dalam jangka pendek, beberapa negara di seluruh dunia telah menyaksikan terganggunya rencana transisi energi mereka sehingga mengendalikan bahan bakar fosil untuk mencukupi kebutuhan listrik. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, International Renewable Energy Agency atau IRENA percaya bahwa krisis ini mungkin akan membawa percepatan transisi energi. Ini terjadi ketika pemerintah-pemerintah menyadari bahwa bahan bakar yang lebih jauh tidak hanya baik untuk lingkungan dan menghadirkan lapangan pekerjaan, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan kemandirian energi. GE sebagai mitra utama pemerintah dan PLN saat ini menawarkan solusi hemat energi dan keahlian untuk setiap bagian dari ekosistem energi, mulai dari energi gas hingga energi terbarukan, penyimpanan baterai, teknologi penangkapan karbon, nuklir, dan solusi jaringan. Johan mengatakan pada tahun 2023, GE bersiap untuk melakukan spin-off GE Vernova pada tahun awal 2024. Ini akan mengintegrasikan bisnis listrik, energi terbarukan, dan digital GE di bawah portofolio terpusat yang akan menyatukan keahlian dan sumber daya terkemuka di industri untuk transisi energi. Wah, Sobat Bincang Energi, nggak terasa nih, berakhir juga segmen Gas ke-49 hari ini. Gimana? Keren-keren kan berita seputar energinya? Semoga bisa menambah insight baru nih buat Sobat Ben semua. Bener banget Nadia. Nah, untuk itu terus update pengetahuan kamu tentang energi dan lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id dan Instagram kami di @bincangenergi serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, and share serta nyalakan notifikasi ya supaya tiap informasi gak ada yang kamu lewati. Saya Vicky bersama rekan saya Nadia, kami dari Bincang Energi pamit undur diri.
energi berkelanjutan. Sampai jumpa di batch selanjutnya.